Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Aulia Talk. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait drama Queen of Tears. Ya, kita tahu bahwa drama ini telah usai, namun ada pesan-pesan penting dan juga sangat rahasia yang dibahas dari drama ini. Saya rasa sangat disayangkan jikalau kita melewatkan terkait pesan-pesan tersebut. Jadi pada video kali ini, saya akan mencoba mengupasnya sampai habis. Guys, sebelum saya membahas pesan rahasia dalam drama ini, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan beberapa konflik yang terjadi dalam drama ini. Ya, kita tahu bahwa hubungan Hae-in dan juga Hyunwoo sudah tidak lagi harmonis saat Hae-in keguguran anak pertama mereka. Hae-in yang keguguran kala itu mencoba membereskan kamar calon sang anak tanpa sepengetahuan Hyunwoo. Ya, Hyunwoo yang tiba-tiba mengetahui hal tersebut pun akhirnya bersedih. Karena hal itu, Hyunwoo akhirnya memilih untuk tidur di kamar anaknya. Belum lagi, Hyunwoo yang mendapat begitu banyak tekanan dari keluarga Hae-in, mulai dari masalah personal hukum hingga keluarga Hae-in yang selalu mempertanyakan Hyunwoo kapan untuk memiliki sang anak. Karena hal itu, Hyunwoo merasa sangat tertekan, dan yang bisa Hyunwoo lakukan adalah hanya berpura-pura bahagia. Di sisi lain, konflik yang ditampilkan adalah tidak harmonisnya hubungan ibu dan juga anak. Ya, kita tahu bahwa hubungan Hae-in dan juga sang ibu tidaklah harmonis. Hal itu karena ibu Hae-in berpikir jikalau dalang dibalik meninggalnya sang kakak Hae-in adalah karena menyelamatkan sang adik. Semua menjadi lebih rumit di saat Hae-in mengetahui jikalau umurnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Namun, saat itu, ketika hubungan Hae-in dan Hyunwoo sudah kembali membaik, masalah baru pun terjadi. Hae-in mengetahui jikalau Hyunwoo akan segera menceraikannya, dan hal itu membuat hatinya begitu hancur. Belum lagi masalah kakek Hae-in yang cinta mati terhadap Sul-hee, dan pada akhirnya dirinya harus lumpuh dan melihat keluarganya jatuh miskin saat Sul-hee sudah berhasil menguasai aset. Konflik belum habis guys, bahkan saat Hae-in sudah sembuh, Hae-in harus terpengaruh sebentar dengan Eun-sung. Bahkan cinta mati Eun-sung kepada Hae-in hampir membuat Hae-in meninggal karena Eun-sung mencoba menembak Hae-in dan berencana untuk hidup di kehidupan selanjutnya bersama Hae-in. Sedangkan di sisi lain, kala itu Hyunwoo harus tertabrak dan dalam kondisinya yang lemah harus menyadarkan Hae-in kembali tentang cinta sejati mereka. Bahkan hingga dirinya harus menahan tembakan dari Eun-sung yang mencoba membunuh Hae-in. Guys, faktanya Hae-in sangat mencintai Hyunwoo. Ya, di matanya Hyunwoo adalah pria tampan dan juga penuh talenta. Hyunwoo adalah laki-laki yang selalu membantunya saat mereka belum resmi berpacaran. Bahkan, Hae-in selalu mengingat kenangan manis bersama Hyunwoo. Ya, kala itu saat hujan di kantor, Hae-in yang kala itu sedang menunggu dijemput oleh sopirnya. Tiba-tiba Hyunwoo datang dan memberikannya sebuah payung. Itu adalah kenangan manis yang sangat sulit dilupakan oleh Hae-in. Hyunwoo adalah laki-laki sejati yang selalu sangat dicintai oleh Hae-in. Namun, karena ego dan gengsi yang begitu besar yang dimiliki oleh Hae-in, Hae-in tidak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada Hyunwoo, sehingga komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara keduanya membuat kesalahpahaman pun terjadi. Karena pada saat itu, Hyunwoo juga mendapat tekanan yang begitu banyak dari keluarga Hae-in. Guys, selain itu dalam drama ini juga mengajarkan kita untuk mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dalam setiap masalah. Hal itulah yang terjadi pada Ibu Hae-in. Ibu Hae-in menuduh Hae-in hampir seumur hidup anaknya tanpa memeriksa sebuah kebenaran terlebih dahulu. Padahal, ulah dari kecelakaan itu merupakan ulah dari Sul-hee yang membicarakan perahu anaknya tersebut. Dan laki-laki yang menolong Hae-in kala itu bukanlah kakaknya, namun merupakan Hyunwoo kecil yang kala itu merupakan seorang perenang yang sangat handal. Namun karena marah yang begitu besar, marah tersebut mengalahkan sisi rasionalitas. Drama ini mengajarkan kita untuk mengalahkan ego, membangun komunikasi, dan tidak membuat kesimpulan tanpa adanya sebuah kebenaran. Di sisi lain, drama ini juga mengajarkan kita untuk tidak mencintai seseorang secara brutal. Ya, itulah yang terjadi pada kakek Hae-in. Akhirnya dia menjadi buta. Dia buta terhadap penyebab kematian cucunya. Dia juga buta terhadap kematian istrinya. Bahkan, penyebab dari kematian dirinya sendiri pun dilakukan oleh orang yang sangat dia cintai, yaitu Sul-hee. Drama ini menunjukkan kepada kita semuanya, jikalau masalah yang sangat besar pun akan terselesaikan di saat kita bersatu. Ya, itulah yang terjadi pada keluarga Hae-in.
Di saat keluarga Hai In sudah bersatu dengan keluarga Hyunwoo, satu persatu masalah pun bisa terpecahkan dengan baik. Guys, selain itu dalam drama ini juga mencoba membuat kita berpikir, jika cinta sejati itu, maka harus berani diungkapkan. Jika tidak suka maka bicaralah, jika rindu maka ungkapkanlah. Buang semua ego, karena ego dan cinta merupakan dua hal yang tidak bisa disatukan. Itulah yang terjadi pada Hai In. Di saat dirinya sudah sadar tentang ketulusan Hyunwoo, Hai In rela mati dan sudah tidak mau lagi menjalankan pengobatan. Hal itu dilakukan karena Hai In tidak mau melupakan setiap kenangan indahnya bersama Hyunwoo. Karena jikalau dia diobati dan sembuh nanti, Hai In akan mengalami lupa ingatan. Begitu juga dengan Hyunwoo. Hyunwoo rela mati demi sang kekasih. Bahkan di saat dirinya harus tertabrak, dirinya harus kembali menahan tembakan dari Yoon Suk. Hal itu dilakukan karena Hyunwoo ingin menyelamatkan Hai In. Dari drama ini, pesan yang bisa kita ambil adalah sebuah hubungan yang harus dibangun pertama kali adalah komunikasi. Karena komunikasi itu penting. Definisi cinta itu apapun keadaannya, dia bakal selalu ada buat kita dan siap jadi tameng buat kita, gak peduli situasi sesulit apapun. Selain itu, jangan mengungkit masa lalu dan fokus pada masa depan. Dan yang terpenting adalah, ingatlah bahwa keluarga adalah orang pertama yang akan merangkul dan tempat kita pulang di saat dunia sedang tidak baik-baik saja.